Shalom, selamat pagi adik-adik. Welcome back dengan Kak Cindy. Tetap semangat ya, tetap di rumah aja. Jangan bosan-bosan karena guru sekolah minggu juga nggak bosan-bosan untuk melayani adik-adik melalui firman Tuhan online, oke? Nah, sebelum kita mulaikan pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi, mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Seperti Samuel yang taat dengar-dengaran, demikian kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap keluarga kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Memberkati setiap guru-guru yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami, hati kami, Tuhan, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini seperti lagu tadi, Kak Cindy mau cerita tentang seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang bernama Samuel. Yes, Samuel adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, ayatnya ada di mana? Ada di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan menyatakan bahwa Samuel ini adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, dia adalah seorang yang masih muda, karena itu dia perlu dibimbing. Nah, dia dibimbing oleh seorang imam yang bernama Imam Eli. Nah, satu ketika di dalam bait Allah, ya, Imam Eli itu sudah tua. Karena dia sudah tua, matanya mulai rabun. Kemudian ketika sudah menjelang malam hari, ya, Imam Eli mencoba untuk tidur dan Samuel juga tidur tapi di bait Allah. Nah, ketika Samuel tidur, ya, dia mendengar ada suara memanggil, Samuel, Samuel. Ya Bapak, kata Samuel. Langsung Samuel jalan cuk 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 cuk. Iya Bapak, dia samperin tuh Imam Eli yang lagi tidur. Iya Bapak, Bapak memanggil saya. Terus Imam Eli yang lagi tidur, enggak, saya nggak manggil kamu. Udah sana balik lagi tidur. Oh, oke. Balik lagi. Dia tidur lagi. Samuel, Samuel. Bapak manggil saya. 3 kali dia samperin Imam Eli. Bapak manggil saya. Enggak. Terus Imam Eli mikir, oh gini ya Samuel ya. Nanti kalau ada yang manggil Samuel lagi, bilang gini, ya Bapak berbicaralah karena hambamu ini mendengar. Oh, oke. Gitu kata Samuel. Samuel pergi lagi. Dia tidur lagi. Samuel. Lalu dia ingat kata Imam Eli. Ya Bapak, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Begitu kata Samuel. Lalu Tuhan menampakkan dirinya. Samuel, ada yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Saya ingin memberitahukan satu kabar di mana nanti satu bangsa Israel, mereka akan mengalami yang namanya kebisingan dalam telinga mereka. Mereka akan sulit. Lalu saudara dan keluarga dari Imam Eli akan aku hukum karena mereka menghujat Allah dan Imam Eli tidak menegur mereka. Aku akan membinasakan mereka tanpa terkecuali. Samuel hanya berdiam diri. Tiba-tiba pagi datang, kukuriu. Sudah pagi. Tiba-tiba Imam Eli panggil, Samuel. Sini. Ya, Imam Eli, Tuhan bicara apa sama kamu? Coba kasih tahu saya, Tuhan bicara apa? Gitu, kayak orang bisik-bisik. Aduh, kasih tahu nggak ya? Ingat Samuel, ya, kalau kamu tidak menceritakan semuanya kepada saya, kamu akan mendapat hukuman. Ingat itu. Aduh, takut. Ya udah deh, gini, Imam Eli, Tuhan bilang, katanya
seluruh keluarganya Imam Eli bakal dimusnahin karena mereka menghujat Allah. Terus bangsa Israel akan mengalami kebisingan. Pokoknya semua Samuel ceritain. Lalu Imam Eli berkata, ya, jadilah apa yang seperti kehendak Tuhan. Dialah Tuhan, Dia yang berkehendak, biar itu semua terjadi. Lalu tiba-tiba Tuhan mengangkat Samuel naik menjadi seorang nabi. Nah, dia terkenal di seluruh bangsa Israel sebagai seorang nabi. Wow, begitu ceritanya adik-adik. Nah, apa yang mau kasih disampaikan dalam cerita tentang Samuel? Lagunya aja juga bilang, seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Nah, Samuel itu dengar-dengaran. Begitu dia dipanggil Samuel, Samuel, ya Bapak, dia langsung merespon. Ketika namanya dipanggil, dia langsung merespon. Nah, adik-adik gitu enggak? Kalau dipanggil, misalnya ya, namanya Cinta. Cinta, Cinta, dipanggil Mama. Adik-adik merespon enggak? Harusnya adik-adik merespon. Ya Mama, dimulai dengan kata ya Mama, ya Papa, itu adalah respon. Respon yang baik. Ketika namamu dipanggil, kamu merespon dengan baik. Kamu menjawab orang yang memanggil kamu. Seperti Samuel. Samuel, ya Bapak. Dia pikir Imam Eli yang panggil dia. Ternyata Tuhan yang panggil dia. 3 kali dipanggil dan dia selalu merespon. Ya, untuk adik-adik, kalau nama adik-adik dipanggil, yes Mama, ya Papa, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi merespon dengan setiap panggilan ya. Jadi kalau dipanggil merespon dengan baik. Itu yang poin pertama yang kasih dimogin. Poin yang kedua ya, apa yang dilakukan Samuel? Samuel berkata jujur, walaupun itu menyakiti hati Imam Eli. Mungkin menyakiti hati Imam Eli. Kenapa? Karena Imam Eli itu diinformasikan bahwa keluarganya akan dimusnahkan oleh Allah. Ya, jadi Samuel harus berkata jujur walaupun menyakitkan. Nah, sama seperti adik-adik. Adik-adik tuh harus berkata jujur. Walaupun nanti diomelin, walaupun nanti ditegur, walaupun nanti kena hukuman. Nggak ada masalah, yang penting adik-adik jujur. 2 poin penting yang kasih mau bagikan adalah kalian harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Yang kedua, kalian harus menjadi anak yang jujur. Kenapa? Karena ada reward, ada hadiah untuk setiap anak yang mau dengar-dengaran. Ada hadiah untuk setiap anak yang mau berkata jujur. Seperti Samuel, dia menjadi Tuhan angkat naik menjadi seorang nabi. Ya, adik-adik juga seperti itu ya. Adik-adik harus tetap dengar-dengaran, harus tetap menjadi anak yang jujur, berkata dengan benar, berkata dengan baik. Oke adik-adik ya, kasih nggak lama-lama ya, kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Seperti Samuel kami mau dengar-dengaran, seperti Samuel juga Tuhan kami ingin berkata jujur. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu membuat kami harus menerima konsekuensi atas apa yang kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dan kami percaya Engkau akan mengangkat kami naik. Kami percaya ada setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anak, bagi setiap kami yang berkata jujur, bagi setiap kami yang mau taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap orang tua kami, memberkati keluarga kami, memberkati lingkungan kami. Kami serahkan Tuhan pendidikan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Setiap guru-guru yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Sarange.